Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Cep Saiful Alam Tedi Lesmana SHMH, dosen pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kinerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang penelitian dan publikasi ilmiah sebagai dosen di Universitas Nusa Putra. Dan berikut adalah research profile saya sebagai peneliti. Alhamdulillah saya juga sudah memiliki ID Scopus, kemudian juga di beberapa platform yang lain seperti Garuda, kemudian Ucin, tentu saja Sinta, Google Scholar, dan Web of Science. Beberapa publikasi di sana dinyatakan dengan nama pendek saya di CSR di sana untuk meningkat nama yang terlalu panjang. Dan untuk pernyataan diri dosen dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah ini, bagi saya penelitian adalah salah satu tridharma yang saya unggulkan juga, karena sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa penelitian dan publikasi karya ilmiah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Nah, tentu saja publikasi dan penelitian sangat memiliki peranan yang sangat vital di dalam dunia akademik, karena dengan penelitian tentu saja ilmu-ilmu baru bisa dilahirkan, termasuk juga pengembangan keilmuan. Adapun fokus penelitian dan publikasi karya ilmiah yang saya lakukan tentu sesuai dengan bidang keilmuan utama saya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Namun demikian, ada juga beberapa penelitian yang berdasarkan ilmu penunjang di dalam bidang hukum, seperti fokus kajian di dalam filsafat hukum, utamanya mengkaji bagaimana konstruksi sebuah sistem hukum di berbagai negara, kemudian juga bagaimana filsafat hukum pidana termasuk filsafat pemidanaan juga menjadi fokus kajian di dalam penelitian dan publikasi saya. Dan penelitian serta publikasi karya ilmiah juga saya sesuaikan dengan roadmap penelitian yang ada di program studi serta roadmap penelitian yang sudah dicanangkan oleh Universitas Nusa Putra. Adapun target penelitian dan publikasi yang dilakukan, pertama dari sisi penelitian, tentu saja penelitian yang dibuat harus menghasilkan novelty atau kebaruan serta inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dapat juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta sedapat mungkin hasil penelitian tersebut dapat diintegrasikan dengan pengajaran kepada mahasiswa. Lalu publikasi yang dilakukan harus memiliki target publikasi baik di dalam jurnal maupun proceeding yang memiliki reputasi yang baik dan berindeks dengan indexing yang baik Scopus maupun indexing di dalam negeri. Dan berikut adalah roadmap penelitian serta publikasi saya sebagai dosen. Saya bagi menjadi beberapa fase, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019 fokus penelitian dan publikasi saya pada pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Di fase ini saya menganalisis berbagai potensi untuk melakukan pembaruan di dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya misalnya saya menganalisis betapa posisi seorang korban di dalam sistem peradilan pidana itu tidak memiliki ruang yang cukup untuk memperjuangkan keadilan yang ingin diperolehnya. Ini sebagai sebuah konsekuensi dari dianutnya konsep retributive justice ya di dalam hukum pidana dan juga di dalam sistem peradilan pidana. Konsep retributive justice tentu saja lebih berorientasi kepada seorang pelaku, bagaimana seorang pelaku itu dihukum atau mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, ini saya menggalinya, kemudian juga mencoba mengidentifikasi konsep-konsep baru di dalam sistem peradilan pidana untuk merubah paradigma retributive justice tersebut. Adapun target publikasi di fase itu yaitu dilakukan melalui jurnal nasional. Selanjutnya di tahun 2020 sampai 2021 fokus penelitian dan publikasi saya kepada integrasi restoratif justice di dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Ini kelanjutan dari fase sebelumnya, di mana salah satu konsep yang dapat diintegrasikan dengan pembaruan sistem peradilan pidana yaitu konsep restoratif justice, di mana konsep ini lebih berorientasi kepada pulihnya akibat dari suatu perbuatan pidana. Dan tentu saja ini tadi berlawanan dengan konsep retributive justice, di mana hukum pidana hanya berorientasi kepada pelaku saja. Adapun target publikasinya yaitu jurnal nasional, jurnal internasional, serta buku. Lalu di tahun 2022 dan seterusnya, ini juga seiring dengan rencana studi saya di S3, atau sekarang saya alhamdulillah sedang melanjutkan studi S3 di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, tentu juga berpengaruh pada orientasi riset dan publikasi saya di fase ini, di mana saya masih melanjutkan tema
penelitian dan publikasi di fase sebelumnya, yaitu restoratif justice, namun sekarang lebih mengedepankan variable economic analysis of law. Variabel ini dipilih untuk mempromosikan konsep-konsep economic analysis of law seperti behavioral analysis, kemudian juga cost benefit analysis, dan efisiensi analysis di dalam kajian hukum di dalam ekonomi agar dapat diintegrasikan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana sehingga tujuan dari restoratif justice tersebut dapat tercapai dengan baik. Adapun target publikasinya yaitu jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi, dan tentu saja disertasi untuk menyelesaikan studi, juga buku-buku yang dapat dikategorikan sebagai buku referensi. Selanjutnya capaian penelitian yang sudah saya lakukan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama penelitian yang didanai oleh Kemendikbudristek ketika itu tahun 2019, alhamdulillah saya mendapatkan hibah penelitian dosen pemula dengan judul penelitian implementasi mediasi penal dalam penanganan perkara pidana studi kasus pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Ini penelitian yuridis empiris di mana saya menganalisis bagaimana Polres Sukabumi Kota menerapkan mediasi penal di dalam penanganan perkara pidana. Adapun penelitian mandiri atau yang didanai universitas ada beberapa, diantaranya yang terbaru yaitu pada tahun 2022 saya melakukan penelitian bagaimana reorientation of Indonesian Criminal Police based on the economic analysis of law approach. Ini penelitian yang bertujuan mereorientasi pemikiran politik hukum pidana di Indonesia yang didasarkan pada economic analysis of law. Selanjutnya berikut adalah capaian publikasi yang sudah saya lakukan yang record di dalam Google Scholar. Ada beberapa penelitian yang sudah terindeks atau ada beberapa publikasi yang sudah terindeks oleh Scopus, diantaranya ada publikasi dengan judul Indonesian Twitter Sentiment Analysis. Di sana saya mencoba menganalisis bersama dengan teman-teman dari program studi sistem informasi bagaimana sentiment analysis itu berpengaruh terutama di era COVID-19 ini. Alhamdulillah bisa dipublikasikan dalam international content yang publikasinya sudah terindeks Scopus. Ada dua yang juga terindeks Scopus, yaitu publikasi pada tahun 2020 serta tahun 2021. Dan yang terbaru yaitu jurnal yang berjudul Reorientation of Indonesian Criminal Policy based on the Economic Analysis of Law Approach. Ini dipublikasikan dalam jurnal nasional dengan akreditasi Sinta 3 yaitu di Jurnal Dewi Galata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Total seluruhnya ada 16 publikasi yang terdiri dari artikel proceeding, kemudian buku dan jurnal. Sementara capaian publikasi dalam bentuk buku, saya sudah menerbitkan satu buku referensi dengan judul Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana sebagai output dari program penelitian saya di fase pertama dan fase yang kedua. Buku ini sudah ber-ISBN dan juga sudah dijual secara luas baik melalui platform online maupun di toko-toko buku offline. Dan berikutnya di bidang filsafat hukum, saya menerbitkan buku Ilmu Negara, sebuah pengantar konstruksi ideal negara. Di dalamnya saya berbicara soal bagaimana filosofis bernegara, termasuk juga bagaimana tatanan hukum, tatanan filsafat hukum ini membangun sistem hukum termasuk juga hukum pidana di dalam sebuah negara. Dan buku terakhir saya bersama dengan rekan dosen yang lain yaitu buku hukum acara pidana. Adapun kinerja penelitian dan publikasi bisa diukur berdasarkan Sinta. Alhamdulillah dari 164 researcher yang terdaftar di Universitas Nusa Putra, saya menempati peringkat ke-22 sampai dengan video pernyataan diri dosen ini dibuat. Sementara untuk di tingkat program studi dari 12 researcher yang terdaftar, alhamdulillah saya menempati peringkat pertama dan mudah-mudahan ke depan semakin bisa ditingkatkan kualitas penelitian dan publikasi yang saya lakukan. Demikian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja di dalam perguruan tinggi bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.